Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala min ya rabbal alamin. Kita mulai majelis kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiknya sudah selesai tadi? Hah? Baiknya sudah dibaca? Babul lama. Oh, sekarang babul tot. Ya, babu qadi wa dha. Ya, halaman 11 ya. Wa qada bi istiqalatin wa makhraji. Mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Fi adh-dha'ni dhillu adh-dhuhri 'ummu al-hifdhi. أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواه كظم الظلما أغل الظلام ظفرهن ضرما أغفر ظنا كيف جاوعظ سوى يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا ولاقي البيان لازم أخفض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تستخفي واحذر لدى واو وفاء تختفي terakhir sampai itu Ibu. Akan datang tentang Izhar mim. Oke, baik ya, kemarin sudah dicari apanya, contoh-contohnya ada ya? Anissa. Harusnya yang lalu sudah kami lupa. Oh. Jadi Jadi mau ingat anak maghrib. oh baru ingat. Oh iya lah, tak apa-apa. Iya ada uzur insyaallah ya. Baik, sekarang kita masuk wa adhiranha inda baqil ahrufi. Tauhid lain atau ini istilahnya. Baru hukum yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi. Ikhfa syafawi, samar di bibir. Apa yang disamarkan? Mimnya. Ya, apa itu? Mim sukun bertemu dengan ba. Bertemu dengan ba.
bertemu dengan mim mim. tasdid. Izhar safawi, mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim. Berarti huruf hijaiyah itu selain ba dan mim, maka ya itu hukumnya izhar safawi. Oleh sebab itu, definisi izhar safawi, belum nih kan? Ya, definisi izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hukum bacaannya izhar syafawi. Cara membacanya mimnya, mim sukunnya dibaca jelas, izhar. Ya, mim sukunnya dibaca jelas, tidak berdengung. Tidak berdengung dan tidak samar. Contoh an'amta,
membacanya mim sukunnya dibaca jelas. Dibaca jelas. Tidak berdengung dan tidak samar. Kalau tadi ikhfa samar, kalau idgham berdengung. Ya, siap. Oke. Oke. Nah, jadi kita lihat definisi. Apa itu definisi? Pengertian, penjelasan, keterangan. Apa itu izhar syafawi? Jadi pengertian daripada izhar syafawi, apabila mim sukun, ya, karena hukum pembahasan tentang mim sukun, ya, mim mati bertemu dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim, ya, selain huruf ba dan mim. Jadi kalau baca Quran, kalau di situ ada mim mati, berarti ingat ada hukum. Hukumnya berapa? Tiga. Apakah dia ikhfa syafawi, idgham syafawi, atau izhar syafawi? Nah, kalau ikhfa syafawi berarti jelas mimnya disamarkan, ya. Nah, mulut atas mulut bawah bertemu, tapi jangan ditokan kuat, ya. Tahu him. Jadi kalau dipijit hidung masih ngalir, tahu him. Tapi kalau tekan rapat kuat, tahu him, habis. Berarti izharnya jadinya. Tahu mihim bijri itu mihim bihijarah. Kalau ada mijit hidung mati hurufnya mihim habis, berarti itu mimnya ishar. Nah, pahami? Jadi tahu mihim masih ada. Nah, kalau idgham syafawi, ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengan berdengung. Biasanya mimnya dikasih tanda tasdid. Nah, jadi berdengung. Ya, mim apa? Contoh yang kemarin apa? Hah? Apa contoh yang kemarin? Nah, ya, penting mim mati jumpa sama huruf. Nah, izhar mim mati bertemu dengan selain ba dan mim, berarti mulai dari ta, sa, jim, huruf hijaiyah, yang penting selain ba dan mim. Ya, jadi itu ya. Hukum bacaannya izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Cara membacanya, mim sukunnya
dibaca dengan jelas. Tidak boleh berdengung dan tidak boleh samar. Nah, ya. Contoh ayat an'amta. Satu, dua, tiga. An'amta. Yang mana itu mimnya? Mim bertemu dengan ta. Apa hukumnya tadi ini? Izhar sapawi. Izhar sapawi. Kalau an'am nun mati yupain izhar halqi. Nanti ada pembahasan ya. Ini ku antu, hukum tuh ya nun mati atau mim mati. Keluar hukumnya ya. Nah, itu ingat ya, ikhfa. Dan jadi nggak boleh membaca an'amta, an'amta. Boleh. Sama dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa itu izhar namanya. Jadi nggak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walam. Salah. Jadi dia harus tek 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 tek. Jadi satu ketukan tek 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 tek. Kalau dia bertemu selain badan mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Adakah situ izhar sapawi? Adakah izhar sapawi itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Adakah? Pertama tadi an'amta, kemudian mim sama alaihim ya kan? Alaihim itu kan bukan badan mim, ya kan? Maka izhar. Ada lagi nggak sampai waladhdallin? Coba siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada nggak lagi? Mim bertemu dengan wow. Nah, juga dibaca izhar syafawi, dibaca jelas. Contoh ayat berikutnya, afalam yahdi lahum kam ahlakna. 1, 2, 3. Afalam yahdi lahum kam ahlakna. Afalam yahdi lahum kam ahlakna. Afalam yahdi lahum kam ahlakna. Berapa izhar syafawi di situ? Satu, banyak. 3. Satu ya. Satu ya. Ya. 2 Ka. 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 3 sama hamzah. Ada 3 ya. Semuanya hukumnya izhar syafawi. Afalam yahdi, tidak boleh afalam yahdi lahum kam. Ya, harus dibaca jelas dan tak boleh terpantun. Jangan pula karena sakitkan jelasnya terpantun. Afalam yahdi lahum kam. Siratal ladzina an'amta. Jadi nggak boleh terpantun. Afalam makanya mulut lam jangan cepat dilepas. Afalam yahdi lahum kam ahlakna. 1, 2, 3. Afalam yahdi lahum kam ahlakna. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Mana dia? Lupa sama fa. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini belum kita baca ini memang ya, tapi di sini dibaca ikhfa. Am lam tunzirhum la, ikhfa itu ada denungnya ya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. An'amta. Afalam yahdi lahum kam ahlakna. Afalam yahdi
Bismillahirrahmanirrahim. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna. Langsung aja. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna. Lanjut. An'amta Lagi. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna wa yamut Terus. wa yamuddu An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna Oke, lanjut. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna. Oke, lanjut. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna kam ahlakna Reset ya, lanjut. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna Oke. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna Oke. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna Itu hamba salat apa kecil itu? Dia hamba salat. Afalam yahdi itu hamba lahum kecil itu maksudnya. afalam yahdi Hamba lahum kecil. Yahdi. afalam yahdi lahum kam ahlakna Nah, ini penting ya. Jangan sampai berubah huruf ya. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna. An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna An'amta afalam yahdi lahum kam ahlakna Nah, terus habis. Oke, berikutnya wa yamudduhum fi tughyanihim. 1 2 3. Wa yamudduhum fi tughyanihim Am lam tunzirhum la yu'minun. am lam tunzirhum la yu'minun. Wa yamudduhum fi tughyanihim Wa yamudduhum fi tughyanihim am lam tunzirhum la yu'minun. am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, silakan. wa yamudduhum fi tughyanihim am lam tunzirhum la yu'minun Wa yamudduhum fi tughyanihim am lam tunzirhum Cepat, dengung enggak? Tunzirhum. am lam tunzirhum la yu'minun. Nah,
am lam tunzirhum la yu'minun wa yamudduhum fi tughyanihim am lam tunzirhum la yu'minun wa yamudduhum fi tughyanihim am lam tunzirhum la yu'minun wa yamudduhum fi tughyanihim am lam tunzirhum la yu'minun. Terus ويمدهم في طغيانهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. silakan buka surah Ali Imran 154. Ya, berarti dalam bab ini ya, berarti sudah 3 ke 4 ya kita pelajari. Yang pertama mim tasdid ya, ya kan? Pada bab ini baik ini mim gunnah. Nah, mim gunnah itu mim tasdid. Lalu yang ini kan, ikhfa, idgham dan izhar. Ya, dapat ibu 154. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Banyak gak hukum di situ? Banyak ya. Kita mulai dari mustalah aja, mustalah. Ya. Nah, jadi yang kita pelajari yang 4 itu ya, 4 pelajar kan? Mim ingat, mim tasdid. Mim tasdid namanya apa? Apa mim tasdid namanya? Gunnah. Gunnah itu apa? Umum. Nah, baru ikhfa, idgham, izhar. Ya, dari ustazah dulu. Ya, dari satu aja keluarkan hukum dari. Jadi betul ya, pertama summa anzala alaikum gitu. Jadi dari bait pertama itu, ayat yang pertama di atas, coba keluarkan satu hukum saja dari yang 4 ini. Saya ulang, saya contohkan ya. Summa berarti gunnah. Nah gitu ya. Bisa pahami? Kan saya baca ini summa. Oh ini ada hukum ini, gunnah ini. Nah itu baru berikutnya anzala. Tapi yang bersangkut sama ini ya. Yang hukum sama mim mati semua ya. Sama mim gunnah. Bisa pahami? Ini kan saya baca summa. Oh ada hukum di situ. Hukumnya tasdid. Nah, ibu lanjutkan lah anzala. Ada nggak bisa keluar itu hukum? Sebutkan hukum. Silakan Bu Ida. Tidak ibu sebutkan aja. Macam summa tadi saya sebutkan summa. Ibu tengok di situ ada nggak hukum lagi? Ibu sebutkan aja ini gitu. Paham ya? Lanjut. Yang ini berkaitan dengan ini. Ini saya contohkan ini aja ya. Yang mana? Itu hobiun. Ayo, itu hobi selain itu ini ya. Nah, lanjut. Yang lanjut ibu. Satu aja. Ini untuk mengasah saja, mengasah ya. Ada kurang nggak? Apa? Kalau kurang masing-masing
Alfian deh kalau nggak ada. Ini kan. Yang penting berkaitan dengan obat ini ya. Jadi maksudnya ini, ibu merasa kalau jumpa ibu mati, berarti ada Batasan. hukum. Nah, kalau jumpa mim tasdid, berarti ada hukum. Jadi yang dipelajari aja, jadi yang belum dipelajari terus ya bisa hukum. Nah, jadi kan masih ayat di atas tadi. Yang pertama tadi thumma, hukumnya pun. Nah, tadi alaikum mim mati jumpa sama mim, hukumnya idgham lain atau syafawi. Berikutnya lanjut. Minkum waqo. Di atas sudah habis. Di atasnya masih ada lagi. Mimtas. Yang mana itu? Mim ba'dil ummi, ya kan? Udah selesai. Berarti di atas ada 3. Turun nanti ke bawah. Lanjut ibu. Yang di bawah. Tak menyambung kira. Ayatnya tahu ibu? Ali berapa tadi? Dapat ayatnya? Ibu kan coba baik yang kedua itu, ayat yang kedua di bawahnya ibu. Cari dulu. Ya syaqifatan minkum waqo. Jadi sebenarnya mudah ya. Ibu penting nampak itu ada mim mati di situ. Berarti ada hukum kan? Nah, itu maksudnya. Jadi mengasah kalau ada mim mati ada hukum gitu. Ibu sebutkan aja mim mati di bawah sama bawah. Mim mati berjumpa dengan Tanwin belum kita pelajari. Mim belum mim. mim sukun bertemu dengan waw. Mim sukun bertemu dengan Waw. waw. Mim mati jumpa sama waw, hukumnya apa? Hukumnya izhar syafawi. Itu maksudnya ya. Lanjut. Yang sebelumnya masih ada. Alif. Mana mim mati jumpa tadi itu? Mim mati dengan alif. Mim mati dengan alif. Mim tasdid mana ada mim tasdid jumpa lagi? Mim mati dengan Kalau ini minggu muka kita ulangi lagi nanti. mim mati dengan alif. Lagi ya. Kalau di Quran, saya perhatikan ya. Kalau di Quran ibu jumpai ada mim tasdid, berarti ada hukum di situ namanya apa? Nah, ya baik mau ditolak di mim dia asalkan mimnya bertasdid, Kemudian kalau ibu jumpai nanti dalam ayat tadi ada mim mati, tengok sesudahnya apa? Kalau sesudahnya berarti hukumnya syafawi. Apa yang ibu sebutkan ayat yang penting mim mati saya sudah tahu dan yang mana itu mau ibu tunjuk. Ya, baru kalau ibu jumpai mim mati, tengok sesudahnya jumpa satu mim berarti itu syafawi. Kalau ibu jumpai ada mim mati, berjumpa selain badan mim, berarti izhar syafawi. Yang lain tahu sih tengok hukum dulu nanti ada pembahasannya. Maksudnya kita dudukkan dulu ini bab ini. Takut saya nanti lanjut, ini tak paham. Kalau mengajar ibu-ibu di kota, itu ujian, itu disuruh keluarkan itu. Yang si tak paham kan? Jadi udah tunjuk saja ayatnya. Coba ulangi tadi ibu. Ada di situ? Apa? Namanya apa? Nah, lanjut. Mimati alif hamzah. Hukumnya apa? Izhar syafawi. Kalau kan selain badan mim kan? Gitu maksudnya. Lanjut. Ahammadhum anfusum.
Dari anfusuhum pula tadi kan itu tadi ada anfusuhum yazunnu. Ya. Ishar Safawi. Tengok urutan ayatnya ya, yang nomor 2 sekarang ayat yang kedua. Ishar Safawi. Mim mati dengan ya. Anfusuhum yazunnu. Mim mati Mana dengan mim sama mim? Mim mati jumpa. Yang nomor 2, ayat nomor 2 jangan tengok yang lain. Tengok dulu saya. Alif apa baris pertama ini baris kedua ayat. Jangan yang ke bawah ini nomor 2 baris. Apa itu? Mati jumpa sama ya anfusuhum yazunnun. Kan ada mati kan? Nah, lanjut. Ayat yang ketiga. Lanjut ibu garis yang ketiga lanjut terus. Garis yang ketiga. Khairul haqqi zannal jahiliyah, ada mimpi itu kan? Yaquluna hal lana minal amri min syai'in. Roh. Ishar. Ada. Safawi ada. Dimati jumpa. Roh. Jumpa siapa lu? Hah? Roh. Nah, ya dimati jumpa sama roh. Berarti hukumnya? Ya Safawi. Itu lanjut. Minal amri min syai'in ada. Nah, di bawahnya pula ayat ke berapa? 4. Kul. Roh. Baik. Ishar Safawi. Dengan ukurannya pula ya, ukuran masing-masing ya. Ayat berikutnya. Roh. Ishar Safawi. Minal amri. Kul inna. Minal amri udah tadi. Qul innal amro. Mimati jumpa roh. Hukumnya apa bu? Ishar Safawi. Ishar Safawi. Lanjut ibu. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mimpi Ishar Safawi. Bilang-bilang Itu kom. paham? Itu kom Safawi. Hah? Ya itu kom Safawi. Ya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Itu kom Safawi. Mana? Ibu udah lagi? Hah? Tinggal ibu. Ibu iya, kita masih lain. Terus ibu jilbab apa ibu ngomong apa? Ya. Tengok hukumnya. Ini Al-Imran ya Al-Imran ayat 54. 154. Tadi kan amfi anfusihim mala ilham islain atau ilham sabawi berikutnya mala yubduna lak tak ada yaquluna law kana lana minal amri syai'un ada enggak di situ? Ada. Apa itu bu? Ibu-ibu yang apa yang lain tolong jawab. Nanti hilang darah ibu nanti. Apa bu? Ishar Safawi. Lanjut. Hukumnya Ishar Safawi. Lanjut. Ibu. Syaibum ma kutilna hauna
tanwin itu tanwin jumhur kan. Nah, belum kita pelajari. Nanti lau kuntum fi buyutikum la baraza. Ya, yang mana itu Ibu? Tengok situ. Lau kuntum fi buyutikum, yang mana itu? Lam. Mati Dengan lam. lau. Oh, kuntum ya, dia faham. Istilah Safawi. Apa hukumnya Bu? Safawi lanjut Bu. Sudah. Fi buyutikum lah tadi sudah. Lau kuntum fi ya, fi buyutikum. Mimati dengan bertemu dengan lam. Mimati jumpa sama Dengan lam. hukumnya Istilah Safawi. Izhar Safawi lanjut. الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مما tiba kemudian waw Mimati jumpa waw. ijhar syafawi. Izhar Safawi lanjut. Baru masuk. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi insyaallah paham itu. Yang penting kalau kita baca Quran, nampak kita di situ ada mim mati, berarti ada hukum ya. Kenapa ini kita tekankan? Sini banyak uang sini. Ya, karena ini Di bawahnya pengaruh juga. Ya, Allah, karena ini. sering orang di ayat-ayat mim ini dilakukan orang. Asal lima saja. Am lam tunzirhum la. Nah, ya. Sementara di situ ada izhar. Am lam tunzirhum siratal ladzina an'amta tarmihim bihijarah. Kalau dia memang berdengung. Jadi mim tasdid ya sama 3 mim ini ada hukum di situ. Nah, nanti diulangi lagi karena nanti ini mau masuk lagi ke hukum nun sukun. Nanti ada 4 di situ hukumnya, ada ikhfa, izhar, idgham, iqlab. Nah, jadi ya ini Ibu kuasai mim tasdid sama mim sukun. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau setoran apa? Ada lagi enggak? Kemarin namanya mau dikirim. Ada berapa lagi yang belum dikirim namanya? Sudah setoran. Ya, kita baca matan tawassut. Buka halaman 79 ya matan tawassutnya. Kita ulangi lagi bab ini ya. Matnu risalati tawassutil munfasili bi hafsin min tariqi syatibiyyati yaqulu raji rahmatil quddusi arifu wardani al-indunisi hamdan li rabbi wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa khairil anam wa ba'du khudh makhtara fihi syatibi min harfi hafsin nafi'an li talibi arba'u nawzin mattasal wa fasala fi khulfi 'ainin qaddiman ma tuwila yabsutu basqatan bisinin warda wa bi musaytirin bisadin jawida wa fi musaytiruna turin wajhan fi dzakaraini ma'a Allahul an qaddimi libda
yalhad dzalika rkab ma'ana Yasina nuna intasil fa'alina wajhani ta'manna walishma mushtahar wa fidqinil khilafu fihi mushtahar. Ya, jadi bait ini membahas tentang Thoriq Syatibiyah, ya, Thoriq Syatibiyah. Jadi ya, ulangi ya. Jadi dalam masalah qiraah, ya, qiraah bacaan ada 10 imam, ya, ada 10 imam, ya. Nah, masing-masing imam punya 2 perawi, ya. Jadi masing-masing ada 2 riwayat, namanya thoriq jalur, ya. Jalur untuk menyampaikan kepada riwayat. Nah, di kita Indonesia, ya, di Indonesia kita memakai dari 10 imam itu kita memakai qiraah itu artinya bacaan Imam Asim, ya. Nah, jadi bacaan kita ini yang ada di Indonesia kita pakai bacaannya Imam Asim. Imam Asim punya 2 murid, rawi, muridnya banyak, tapi yang meriwayatkan yang masyhur yaitu Syu'bah dan Hafs, ya. Nah, Syu'bah dan Hafs. Nah, kita pakai riwayat Hafs. Nah, jadi qiraah kita, bacaan kita ini itu bacaannya Imam Asim serentak se-Indonesia, ya. Riwayatnya adalah riwayat Hafs, ya, bukan Syu'bah. Kalau Syu'bah nanti alif lam re, ya, ya, jadi dia kalau kita pakai riwayat Hafs, ya. Riwayat Hafs untuk sampai ke Hafs ini ada 52 thoriq. Tetap pelajaran semua itu. Jadi kita memakai 1 thoriq. Thoriqnya apa namanya? Syatibiyah. Thoriq Syatibiyah. Ya, thoriq Syatibiyah. Itulah di Quran kita itu. Quran kita sekarang ini itu semuanya pakai thoriq Syatibiyah, ya, thoriq Syatibiyah. Nah, yang kita bahas ini, ya, baitnya ini itulah bait Syatibiyah, ya. Nah, Syatibiyah. Jadi kalau ibu kuasai baitnya itu, berarti ibu sudah mempelajari 1 thoriq, ya, 1 thoriq, namanya thoriq Syatibiyah, ya. Lagi qiraah kita, bacaan kita yaitu bacaan Imam Asim. Kalau fikih kan ada Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau fikih apa? Syafi'i, ya kan? Kalau kita qiraahnya Imam Asim. Qiraah itu bacaannya, ya, bacaannya. Jadi kalau orang baca itu ini qiraah Imam Asim, bacaan Imam Asim. Nah, Imam Asim riwayat siapa? Tanya orang, kamu pakai riwayat apa? Karena riwayat Imam Asim ada 2, 1 Syu'bah, 1 Hafs. Oh, kami pakai riwayat Hafs, ya. Thoriqnya apa? Thoriq Syatibiyah, ya, harus ingat. Nah, jadi thoriq Syatibiyah. Orang kalau dibilang thoriq Syatibiyah, berarti majaisnya ada 4 ke atas, ya. Itu salah satu ciri khasnya. Makanya kita lihat matnu risalah di tawassut, ya. Nah, matan itu apa? Matan itu isi ringkasan dari ilmu yang dibahas.
risalah, ya, surat tawassut, ya, tawassut itu nama harokat, ya. Kalau 4 harokat namanya tawassut. Nah, tawassut, ya. Jadi 4 harokat. Al-munfasil, munfasil itu apa? Mad jaiz, munfasil. Li hafsin, maksudnya riwayat Hafiz min tariqi Syatibiyah, melalui jalur tariq itu jalur, ya, tariq Syatibiyah. Nah, baik. Jadi itu, ya, maksud daripada matnu risalati tawassutil munfasili, ya, li hafsin min tariqi Syatibiyah. Nah, yaqulu raji rahmatil qudusi Arif Wardani al-Indonesi, berkata orang yang berharap rahmat dari Allah yang Maha Suci, yaitu Dr. Arif Wardani. Beliau ini orang Indonesia, chefnya masih hidup, ya, chefnya masih hidup. Saya ada beberapa kali mulazamah dengan beliau, ya, di Takengon. Jadi jumpanya ini dapat sanadnya ini saya waktu itu di Takengon sebulan, ya, belajar di sana sebulan. Kebetulan beliau datang. Ya, beliau aktif biasanya di Mesir, ada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil sana, beliau punya di sana yayasannya, lembaganya untuk di sana. Jadi banyak tulisan-tulisan beliau. Ya. Nah, jadi Dr. Arif Wardani, orang Indonesia. Hamdan li Rabbi wassalatu wassalam, beliau mengawali dengan memuji Allah, segala puji Rabbku Allah Ta'ala, wassalatu wassalam, serta salawat dan salam ala nabiyil mustafa khairil anam, atas nabi pilihan sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu adab kita, baik di dalam berdoa, baik di dalam menulis kitab, baik di dalam pidato, hendaklah di dalamnya ada pujian dan solawat, ya, ada pujian dan solawat, ya. Kemudian wa ba'du khudh makhtara fihi Syatibi, dan wa ba'du, sesudah itu, maksudnya sesudah itu habis memuji Allah, habis bersolawat, barulah masuk perkataan syekhnya, inti dari yang mau dibahas. Khudh makhtara fihi Syatibi, ambillah apa saja yang menjadi ikhtiar, maksudnya pilihan Imam Syatibi, ya, min harfi hafsin nafi'an li talibi, dari huruf-huruf riwayat hafiz, nafi'an li talibi, semoga bermanfaat bagi penuntutnya yang mempelajarinya. Jadi Syekh mendoakan kita semoga kita mendapatkan manfaat dari mempelajarinya, ya. Khudh makhtara fihi Syatibi. Alhamdulillah. Sampai di situ, insyaallah nanti kita lanjut baik keempat, kelima dan seterusnya pelan-pelan. Walaupun ini tidak pernah kita bahas, rasanya kalau tak diulangi mau lupa. Ya, tujuannya apa? Biar nanti bisa ibu mengajarkannya kepada orang, atau paling tidak awak tahu. Ya, oh ini tariq Syatibiyah. Baik, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustaz, yang tadi itu, yang huruf mim mati bertemu dengan ba itu. Mim mati jumpa ba. Ba, ya. Apa namanya? Ikhfa syafawi. Itu banyak tuh kan bisa berharokat kasroh. Iya, bebas. Bebas, ya. Iya. Jadi mim sukun bertemu dengan ba. Ba-nya terserah mau baris atas, mau baris bawah, mau baris doma. Tak pernah sejarahnya mim sukun bertemu dengan ba sukun. Cuma membacanya. Nah, iya kan? Nah, jadi mim sukun pasti sesudahnya ada huruf berharokat. Ya. Nah, termasuk mim sukun jumpa dengan mim. Mimnya pasti ada harokat, apakah baris atas, baris bawah, baris doma. Sama juga yang lain seperti itu. Ya, jadi nggak harus contohnya ini harus ini berarti ini aja, yang lain enggak. Ya, bukan ini saja, ya. Nah, bukan ini saja. Ada lagi yang kalau idgham safawi itu memang dia harus bersukun itu. Yang mim mati bertemu dengan mim itu. Iya. Itu
identiknya dengan Terus tasdid. bertasdid ya. Iya, kalau mim sukun jumpa sama mim, dia idgham. Idgham itu identik dengan tasdid ya. Jadi maksudnya itu mim pertama itu tak usah lagi dianggap aja, dianggap ya. Langsung masuk mim yang tasdid tadi ya. Nah, jadi hukumnya nanti jadi gunnah, berdengung jadinya ya. Harus ada dengung. Ada lagi? Karena ada komunitas kita Mengaji. nanti kita kan sampai dapat kita sedikit orientasi. Jadi cara mengurangi kebenaran macam kita cara mengurangi. Cara mengulanginya itu pertama memang harus tahu awal bahasa Arab. Ya, karena itu menyangkut Dalam mana. Kalau awak tak tahu, berhentikan ya ulangi dari huruf-huruf macam ada huruf waw, ada huruf ya intinya dia dari huruf ya. Nah, dari huruf. Nah, jadi jangan dari apa ya. Nah, kalau kita tidak tahu, kemudian berikutnya memang harus talaki ya. Talaki itu kita membacakan di muka guru. Nanti kan lama-lama tahu oh, ini berhentinya di sini. Nah, jadi nggak sembarangan berhenti karena wakaf itu nanti ada namanya wakaf qobi. Wakaf qobi itu wakaf jolek. Kalau berhenti di situ buruk maknanya. Ya, annahu la ilaha misalnya. Bahwasanya tidak ada Tuhan. Masa pula tak ada Tuhan. Baru lanjutkan pula illallahu dan seterusnya. Ya, kecuali Allah dan seterusnya. Jadi tadi udah bilang tidak ada Tuhan. Kan makanya ya apa namanya? Memang harus kita belajar lah ya. Nanti ada di situ nanti pembahasan wakaf nanti. Di sini ada nanti babnya ya. Di bab halaman ke terakhir 15 ya, halaman ke-15 nanti ada pembahasan wakaf dan ibtidah ya. Di halaman ke-15 nanti ada pembahasan wakaf. Ada pembahasan babu ma'rifatil wukuf, bab mengenai tanda-tanda wakaf. Makanya lebih amannya ibu berhenti di wakaf-wakaf yang sudah dibuat. Quran Indonesia ada sodlam, qoflam, nah, itu lebih aman. Ya, nah pesawat sampaikan ke situ kalau bisa. Ya, lebih aman dia. Kalau ada lam jangan berhenti, kalau ada mim berhenti kan. Nah, elok itu makanya dibuat itu apa? Agar kita tahu ininya koma-komanya ini. Jim berhenti jais ya. Nah, boleh berhenti, boleh lanjut. Yang penting jangan koflam. Kalau koflam itu lebih baik berhenti kili ya. Kalau sili boleh berhenti, boleh lanjut, tapi lebih baik lanjut. Nah, itu nanti ada pembahasannya, penjelasan. Jadi lebih aman ikuti itu aja. Nah, ikuti aja itu. Nanti baru berikutnya ya kita bahas. Ada lagi? Oke, ada. Bapak-bapak ada lagi? Ibu-ibu? Ya, itu ya, ingat-ingat pelajarannya. Nanti setiap baca Quran ibu tengok ada mim mati atau mim tasdid. Nah, langsung diingat terus hukumnya terus ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau setoran? Ada. Kita enggak bab ini. Ada. Kemarin tuh ada yang namanya belum dikasih ya. Nanti silakan dikirimkan nama-nama yang belum, yang sudah dihafal, yang menghafal tapi namanya belum dikirim. Nama sampai nama kakek, contoh Ismail bin nama ayah menjadi Ismail bin Effendi Sitorus ya, berarti oleh ibu binti sama nama ayah ibu ya. Nah, kalau tahu bahasa Arabnya tulis bahasa Arabnya, kalau tak tahu bahasa Indonesia nanti kita tuliskan. Untuk ijazahnya ya. Untuk bukti bahasanya ibu sudah menghafal. Sudah ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.